Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dengan NIM 1910301143. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga sakinah. Nah, terdiri dari dua kata, keluarga dan sakinah, di mana keluarga ini berasal dari bahasa Arab. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga itu memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama ada ibu dan bapak beserta anaknya seisi rumah. Nah, terus yang kedua adalah orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Terus yang ketiga ada sanak saudara dan kaum kerabat. Terus yang keempat ada satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Landasan keluarga sakinah, di mana keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan kekeluargaan itu harus berpusat pada Allah Subhanahu wa taala, di mana semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, oleh karena itu semua kegiatan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-284. Selanjutnya, asas keluarga sakinah, di mana keluarga sakinah dapat dibangun dengan berlandaskan pada 5 asas, yaitu asas pertama, yang pertama asas karomah insaniyah. Dengan asas ini, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjamin seluruh anggota keluarganya tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, di mana menghadirkan kasih sayang dan menghindari segala bentuk tindak kekerasan dan ketidakadilan. Yang kedua adalah asas hubungan kesetaraan, di mana mendorong munculnya sifat dialogis dalam hubungan antar anggota keluarga, saling menghargai dan saling mengisi informasi sehingga menyuburkan rasa kasih sayang antar mereka. Yang ketiga, asas keadilan, di mana implementasi berbuat adil dalam keluarga dimulai dari adil terhadap diri sendiri, kemudian diikuti dengan berbuat adil kepada pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat terdekat. Keempat, asas mawadah warahmah atau kasih sayang, di mana mawadah dan ar-rahmah ini dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu. Nah, anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukarela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Yang kelima, ada asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Nah, yang terbagi lagi ada yang pertama ada kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan untuk mencari, mendekat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang B adalah kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang C adalah manusia memiliki potensi kekhalifahan, yaitu kesadaran untuk berperilaku dan mengelola serta mengeksplorasi alam semesta. Selanjutnya yang D adalah manusia mempunyai kebutuhan jasadiah, yaitu yang mendorong agar dirinya bertahan secara fisik dan dengan adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis. Nah, terus yang E adalah manusia mempunyai kebutuhan berpikir, kemudian ingin tahu, ingin belajar, dan ingin berkembang. Nah, dimana selanjutnya tujuan pembentukan keluarga sakinah, yaitu yang pertama mewujudkan insan bertakwa dan mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Fungsi dari keluarga sakinah yang pertama itu ada fungsi keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, fungsi peradaban, fungsi cinta kasih, fungsi kemasyarakatan, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan, fungsi rekreasi,
fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman, dan fungsi kaderisasi. Hak-hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Nah, jadi dalam hubungan suami istri itu di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak, begitu juga dengan istri. Sebaliknya, suami mempunyai beberapa kewajiban, begitu juga istri juga memiliki beberapa kewajiban. Beberapa hak dan kewajiban bersama antara suami istri, yaitu yang pertama halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang yaitu satu sama lain. Terus yang kedua ada terjadi hubungan waris mewaris, yaitu terjadi hubungan antara suami istri sejak akad nikah dilaksanakan. Yang ketiga, hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya. Kemudian suami juga menjadi mahram ibu istri, kemudian neneknya, dan seterusnya. Yang keempat adalah memelihara anak, di mana suami dan istri sebagai orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah bergaul dengan baik, di mana suami dan istri itu bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Hak-hak istri atau kewajiban-kewajiban suami. Nah, di mana yang satu adalah mahar. Nah, dalam bahasa Indonesia dikenal mas kawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah. Terus yang kedua ada nafkah. Yang ketiga, memperlakukan dan menjaga istri dengan baik, di mana suami wajib menghargai, menghormati, bergaul, dan memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, di mana serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, ilmu pengetahuan yang seperlunya. Yang keempat adalah melindungi dan menjaga nama baik istri. Nah, di mana suami berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik istrinya. Nah, hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi kesalahan istrinya, tetapi namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan istri pada orang lain. Kemudian hak-hak suami atau kewajiban-kewajiban istri. Yang pertama ada suami ditaati oleh istri. Nah, di mana istri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Nah, istri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya. Nah, tidak cemberut di hadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya. Nah, terus yang ketiga adalah memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya. Nah, di mana memberikan juga rasa cinta dan kasih sayang pada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. Yang ketiga, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Keempat, menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Sumber yang saya jelaskan tadi berasal dari modul teori AIK 3 Kemuhammadiyahan dan keasyiahan, dan sumber lain yaitu Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih, munakahat, dan undang-undang perkawinan. Terima kasih.
Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi keluarga sakinah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.